Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Profesor Siti Zuhro. Prof, oke, kita masih bicara mengenai mahasiswa sebagai agen perubahan, dalam struktur kami sendiri, begitu ya. Ini bagaimana kami melihat posisi mahasiswa sebagai agent of change sendiri, begitu ya, untuk memberikan demokrasi yang terbaik begitu bagi Indonesia sendiri. Kalau dulu kita lihat begitu ya, bagaimana mahasiswa mereka begitu kritis turun ke jalan begitu. Tapi nilai dan kegiatan ini apakah masih sesuai begitu ya dengan kondisi sekarang ini? Bagaimana Prof melihat? Iya, untuk aktivitas mahasiswa itu memang ada dinamikanya. Jadi ada continuity and change. Ada yang berubah, ada yang berkesinambungan. Kita melihat memang sangat kontekstual. Apalagi sekarang kalau dibandingkan dulu kan idealisme itu luar biasa, mereka kuat membaca gitu ya, sehingga passion mereka sebagai intelektual muda, mahasiswa kan intelektual muda, itu senantiasa terawat gitu, sehingga muncullah beberapa tokoh-tokoh kita yang memang sejak menjadi aktivis di kampus itu tumbuh kembang gitu ya. Ini sudah kelihatan sejak di kampus dia sudah mewarnai dan sebagainya, bukan dengan otot tapi dengan otaknya gitu ya. Nah, ini yang mengalami mungkin gitu ya, tidak terlalu inclining gitu ya, tapi nyaris tidak tumbuh kembang pesat gitu ya. Kita melihatnya seperti itu. Dengan IT yang luar biasa canggih seperti ini, itu tidak dimaksimalkan untuk katakan gitu ya, mengkapitalisasi gitu ya, kemampuan, potensi dan passion dari mahasiswa itu sendiri. Itu sayangnya. Jadi mereka itu kan harus jadi intelektual yang kritis, cerdas, kritis kan gitu ya. Lalu ya sebagai agent of change dia menghadirkan kebaruan-kebaruan. Dengan kritik tadi mereka juga punya satu imajinasi yang merupakan satu solusi. Lah itu yang kelihatannya mungkin kurang menonjol. Penyebabnya apa Prof? Kalau Profesor Siti Zuhro analisa sendiri. Iya. Jadi memang dulu kala gitu ya, semakin pressure itu kuat terhadap mereka, lalu upaya untuk mereka berjuang dan sebagainya itu semakin tinggi. Begitu diterapkan sejak tahun 78 ada NKK PKK gitu ya. Lalu ada ketidakleluasaan gitu mahasiswa untuk katakan mengekspresikan gitu ya, ide-idenya dan sebagainya tadi itu yang membuat mereka mulai declining, mulai turun semangatnya, mulai tidak kontestasi berkompetisi karena sebagai aktivis, lalu jiwanya tidak lagi utuh gitu ya untuk sambil kuliah sambil beraktivitas kan gitu ya. Itu yang menjadikan mereka itu mendapatkan ilmu gitu ya di kampus, mendapatkan exercise-nya di ekstrakurikuler yang aktif kan gitu. Nah, itu yang tidak mendapatkan. Lalu di era demokrasi, reformasi sejak tahun 98 mereka juga hangat-hangat saja gitu ya. Turun gitu ya, menduduki gedung DPR RI waktu itu. Sehingga sampai turun tumbanglah Orde Baru gitu ya. Tapi lalu tidak bisa menjaga ritme itu ketika demokrasi memberikan peluang yang luar biasa gitu ya kepada mereka. Jadi kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat gitu ya. Termasuk akses untuk mendapatkan bacaan dan sebagainya gitu ya. Lalu bagaimana mengkritisi pemerintah dan sebagainya, aktivisnya dan sebagainya. Ini yang kita melihat itu tidak ada kesinambungan gitu ya. Ini yang padahal mereka ini adalah potensi. Mereka ini adalah sebetulnya sebagai katakan sumber gitu ya, yang potensial yang nantinya mereka ini akan menjadi calon-calon pemimpin kita kan gitu. Ya, Prof, kalau bicara mengenai demokrasi tadi Prof katakan begitu ya. Ini kan seharusnya tadi begitu ya, teknologi komunikasi yang begitu terbuka ini seharusnya bisa menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyuarakan, mengekspresikan ide-ide mereka sendiri begitu ya. Tapi nyatanya tidak incline begitu ya. Kondisinya dengan korelasinya nggak positif begitu. Tapi sebaliknya masyarakat melihat justru terkait dengan demokrasi khususnya menjelang Pilpres 2019 kondisi memang sedikit hangat begitu ya. Tapi tidak pada nilai dan kegiatan yang positif. Lebih ke hate speech, ujaran kebencian seperti itu. Hoax sendiri. Profesor juga melihat seperti itu. Iya, ini kan sebetulnya dampak-dampak dari katakan gitu ya,
praktek demokrasi kita, dari demokrasi yang perwakilan diwakilkan gitu ya ke DPR, ke MPR untuk memilih pemimpin gitu ya, mulai nasional sampai di lokal gitu, ada pilkada langsung, ada pilpres langsung, ke demokrasi partisipatoris seperti itu bukan tanpa konsekuensi. Fragmentasi luar biasa, fragmentasi kekuatan politik, fragmentasi di tengah masyarakat gitu ya, komunitas-komunitas terbangun gitu ya, tidak lagi bisa kita melihat homogenitas itu, tapi heterogenitas. Dan kita punya 4 konsensus dasar, gitu kan? 4 konsensus dasar itu yang seharusnya menjadi acuan kita, rujukan kita, baik itu Pancasilanya, gitu ya, terhadap konstitusi kita, gitu kan? Lalu dengan NKRI kita, bagaimana menjaga keutuhan sovereignty kita, lalu juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lah, ini sebagai rujukan itu kita tidak punya komitmen tinggi, sehingga berdemokrasi kita ya seperti ini, tidak punya landasan yang kokoh. Bagaimana nilai-nilai budaya sendiri yang mulia itu betul-betul dikedepankan. Lalu karena itu tidak dikedepankan, 4 konsensus dasar bernegara berbangsa juga seolah-olah dinafikan. Apa yang terjadi? Kita tercerabut dari akar kita. Sehingga fragmentasi kekuatan politik, fragmentasi di tengah masyarakat, komunitas yang terbentuk dan sebagainya, itu tidak terkelola secara terukur. Sehingga apa yang terjadi? Lalu kita ternyata menghasilkan satu distrust building. Jadi membangun satu saling ketidakpercayaan dan saling-saling yang tidak positif. Nah, ini yang kita harus hadapi, harus lawan gitu ya. Bertebaran hoax contohnya seperti itu. Iya. Ya, hoax itu sebetulnya adalah ekspresi dari apa ya, semacam ketidakpuasan, kekecewaan, kan gitu. Dan jangan lupa ini juga terkait dengan kesenjangan sosial kita. Kesenjangan sosial ekonomi gap ya antara yang kaya, yang miskin, ya, belum meratanya hasil pembangunan kita, jumlah kemiskinan yang masih juga tinggi, pengangguran, indeks kebahagiaan masyarakat yang belum katakan gitu ya, belum membuat relief masyarakat yang tidak beruntung. Ini yang membuat lalu semuanya muncul seolah-olah ada radikalisme, padahal bukan radikalisme. Yang sejatinya terjadi adalah karena masyarakat ini masih ada jumlah yang sangat signifikan tadi itu yang belum disentuh oleh hasil pembangunan. Masih akan hadir di toko kita selepas berada, tetaplah bersama kami.